GNPF, MUI, dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat, aksi unjuk rasa yang super damai. Bahwa mereka mau menimbulkan makar, saya belum yakin, tidak yakin ya, bahwa mereka mungkin romantis ingin perubahan cepat. Sudah saya berkali-kali juga mengajak mereka untuk berpikir dan berjuang dalam sistem ya. Tapi tentunya masing-masing orang punya pendirian ya, kita harus hargai. Tapi selama demokrasi itu artinya adalah menjunjung tinggi hak menyatakan pendapat, saya kira ya mungkin terlalu jauh ya kalau mereka dituduh makar. Ya, pemirsa, itulah pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi ditangkapnya 10 orang di sejumlah tempat berbeda pagi tadi oleh polisi terkait dengan dugaan makar. Pak Hamdan, kalau kita melihat isi surat Sri Bintang Pamungkas, ada kata-kata yang meminta MPR untuk mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden. Apakah kalimat tersebut bisa tergolong makar? Jadi gini, makar ini suatu tindak pidana yang spesifik ya. Pertama, tindakan makar sendiri. Kemudian yang kedua, permufakatan jahat untuk makar. Jadi permufakatan jahat untuk makar itu tindak pidana penuh. Oke. Kalau di yang lain itu baru percobaan. Tapi ini tindak pidana penuh. Nah, bagaimana permufakatan jahat itu? Permufakatan jahat itu adalah harus ada pertemuan, rangkaian pertemuan untuk melakukan tindakan makar dengan perencanaan. Jadi sampai kapan langkah-langkah apa yang dilakukan itu harus bisa dibuktikan. Artinya unsur-unsur tersebut harus terpenuhi? Harus ada. Memang belum melakukan apa-apa, tapi rangkaian rapatnya sudah ada untuk menuju ke arah itu. Oke. Nah, kalau tidak ada itu bukan permufakatan jahat. Kalau hanya membuat pamflet, hanya pidato-pidato, minta kepada MPR untuk menurunkan presiden, itu kebebasan berpendapat. Nah, itu biasa di negara demokrasi. Jadi bukan, kalau itu dianggap sebagai makar, justru eksesif. Oke. Eksesif menurut Pak Asep? Ini, makar itu di KUHP diatur 104 sampai 129. Nah, pengertian makar itu dari bahasa Belanda anslah ya. Jadi ada 4 terminologi, tapi orang sering menerjemahkan dengan anval, serangan. Nah, kemudian omsteling, jadi merobohkan pemerintahan atau mengganti pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan. Bahasa sederhananya, jadi ketika dia mau mengganti pemerintahan secara tidak sah sesuai perundang-undangan, misalkan ganti presiden, kita mengenal pemerintahan mengganti presiden melalui pilpres, melalui pileg, atau melalui pemakjulan. Pemakjulan beliau, disertasinya beliau yang paling jago soal pemakjulan. Karena disertasi S3-nya, saya masih ingat teman kuliah, dia pemakjulan. Nah, kalau itu dilakukan di luar tadi pilpres, pileg, pemakjulan, nah itulah kena makar ya. Dan unsurnya tadi harus dengan maksud dilakukan, menggulingkan pemerintahan, terus ada tindakan permulaan sekali lagi. Kalau tak ada tindakan permulaan tadi katakan beliau, kalau nggak ada misalkan pertemuan, permufakatan jahat ada 1-2 orang, kalau itu unsur-unsur terpenuhi, maka kenalah 107. Kalau surat dari Sri Bintang Pamungkas bisa sekarang tergolong? ini, surat harus dilihat isinya. Apa kalau isinya, kita kan belum tahu isinya surat itu apa. Nah, kalau cuma selebaran dikatakan tadi Pak Dr. Hamdan mengatakan bahwa itulah kebebasan berpendapat, mungkin aja. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kalau bisa saja kan bisa kan, Pak Kiai itu nyelebaran khutbah Jumat juga kan selebaran banyak kan. Tapi kalau isinya mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, saya kira bukan makar. Sekali lagi harus ada tadi tindakan permulaan. Tujuannya apa? Itu mengganti pemerintahan. Ya tidak sesuai dengan undang-undang, ya undang-undang Pilpres maupun tadi yang dibuat untuk pemakjulan karena presiden melakukan tindakan kejahatan ya. Tapi sekali lagi itu diatur perundang-undang. Ada banyak jurisprudensi di Groningen dan semuanya bagaimana makar dilakukan. Jadi harus hati-hati ketika orang menuduh makar. Karena itu pengertiannya sangat berbahaya ketika itu tidak ada tindakan permulaan atau adanya percobaan termasuk. Tapi sekali lagi harus ada tindakan permulaan dan itu sudah terwujud. Baik ya. Kita akan masih juga menunggu konfirmasi lebih lanjut dari polisi dan saya sudah terhubung dengan Altwin Rahardian, kuasa hukum dari Rahmawati Soekarno Putri, 1 dari 10 orang yang ikut ditangkap polisi pagi tadi. Selamat malam Pak Altwin. Ya malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kondisi atau kabar terbaru dari pemeriksaan klien Anda, Rahmawati Soekarno Putri, seperti apa? Ya, ini belum, masih berlangsung. Hanya memang kondisi Bu Rahma, dia kan memang kesehatannya tidak begitu baik, sangat kurang baik begitu. Beliau tensi darahnya tinggi sampai 230/110 dan kelihatannya memang tidak bisa melaksanakan pemeriksaan begitu. Jadi Bu Rahma menyatakan dalam BAP memang tidak bersedia dengan kondisi yang sakit ini begitu. Apakah sudah ada info dari polisi, alasan polisi untuk menangkap klien Anda, Rahmawati Soekarno Putri? Ya, kan sudah ada dalam surat penangkapan itu bahwa beliau dituduhkan upaya makar ya, pasal 107 110 Junto 87. Jadi sementara itu begitu. Oke, kalau ketika Anda sudah berbicara langsung dengan Ibu Rahma, konkretnya apa sesungguhnya dilakukan oleh Bu Rahma sehingga akhirnya ia diciduk oleh polisi? Ya, Bu Rahma sampai hari ini tidak menerima apa yang kemudian belum mengerti tindakan apa yang dianggap atau yang dituduhkan makar kepada beliau. Hanya memang beliau menyatakan bahwa dalam aksi sekarang ingin menyampaikan 2 petisi, begitu itu saja. Isinya apa Pak Altwin? Petisi itu satu soal mendukung penegakan hukum, aksi bela Islam segera untuk menangkap ya tahan Pak Ahok. Yang kedua itu meminta pemerintah kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. 2 itu saja yang kemudian Bu Rahma sampaikan sebetulnya. Nah di luar itu Bu Rahma tidak kemudian mengakui ada upaya yang dituduhkan ya, upaya makar dan lain sebagainya, karena tuduhan itu sebetulnya sangat serius dan sangat sensitif begitu. Apakah sebelumnya Bu Rahma bersama teman-teman lainnya juga pernah melakukan rapat untuk membahas apa yang dituduhkan sebagai makar? Tidak pernah tentunya. Ya, rapat yang dilakukan menyangkut soal itu, petisi itu tadi aja. Benarkah Ibu Rahma rencananya Jumat siang tadi seharusnya bertandang atau bertemu dengan pimpinan MPR untuk menyampaikan petisi tersebut? Iya, betul. Dia ingin menyampaikan pada aksi solidaritas bela Islam itu. Setelah itu rencana memang mau ke MPR untuk menyampaikan petisi itu saja. Baik. Status klien Anda akan ditentukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dari amatan Anda, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau cukup sebagai saksi atau seperti apa Pak Altwin? Ini sudah tersangka, Mas. Oke, baik. Dia dikeluarkan surat penangkapan sudah tersangka. Jadi sekarang kemudian lanjut ke pemeriksaan beliau sebagai tersangka. Baik Pak Altwin, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Talk to Anya. Selamat malam. Pak Marsudi, sudah mendengar tentunya kabar penangkapan 10 orang terkait dengan dugaan makar dari NU sendiri, komentar maupun sikapnya seperti apa? Bahwa sesungguhnya ini sudah ditangkap, kami sudah bisa melihat di televisi dan di berita-berita. Tapi dalam segi penyebabnya kita belum bisa ngelihat dengan jernih, clear apa sih alat bukti yang membuat mereka ditangkap, bahkan mungkin jadi tersangka sekarang. Tidak bisa lebih jauh kita melihat itu apa yang terjadi pada dia karena kita belum tahu apa yang mereka perbuat. Namun intinya bahwa di Indonesia kita mempunyai undang-undang makar dan secara ajaran agama memang juga makar tidak boleh. Tapi kalau itu tadi saya dengar alasannya hanya karena dukung aksi super damai bela Islam, kalau hanya alasannya itu, kan rasanya belum mungkin. Kalau hanya alasannya itu, mungkin polisi punya yang lebih dalam daripada itu. Kalau alasannya satu karena mendukung yang aksi super damai, loh yang kita yang aksi aja nggak diapa-apain. Kan gitu kalau cuma dukung itu. Meskipun kita juga harus masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian tentunya. Namun yang terpenting mau kasus apa saja, adanya demo ini, adanya aksi ini, karena rakyat ini masih belum yakin
untuk penegakan hukum itu. Bisanya ada aksi-aksi ini kan karena itu. Tapi mudah-mudahan ke depan aksi ini bisa mengingatkan kepada kita semua sebagai stakeholder bangsa untuk menjaga bareng-bareng menegakkan hukum. Ya. Baik menegakkan hukumnya yang lagi dituntut Ahok atau menegakkan hukumnya ini yang baru ditangkap. Sesuai, harus pas sesuai dengan hukum yang tepat. Baik. Gitulah kira-kira. Pak Muhyiddin, penangkapan tersebut tidak terkait sama sekali dengan aksi super damai yang berlangsung hari ini. Dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sejak awal kita sudah meneguhkan bahwa aksi super damai itu tidak ada kaitan sama sekali dengan upaya makar. Ya. Upaya saja tidak ada. Karena nawaitunya berbeda ya? Ya, niatnya berbeda. Dalam terminologi Islam, makar itu adalah perbuatan yang melanggar konstitusi dan hukum. Jadi bahasa Arab asalnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi 40% bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang mengaitkan 2.12 atau 4.11 itu ada niatan untuk makar, itu adalah sebuah persepsi yang salah besar. Karena kita sama sekali dalam Rakernas MUI minggu yang lalu ditegaskan, MUI meneguhkan kembali agar tidak ada upaya yang inkonstitusional dalam mengganti pemerintahan yang sah. Mengapa? Kita sudah mensinyalir adanya kelompok tertentu yang melakukan pendomplengan. Mereka ingin menyusupi. Nah, kalau hanya sekedar memberikan masukan, memberikan saran, ya, advices, saya pikir itu tidak masuk dalam kategori makar menurut Islamic jurisprudence. Apakah pernah ke-10 orang tersebut memberikan advice atau saran kepada MUI untuk 2012 ini? Tidak, sama sekali. Mereka hanya bertemu dengan pimpinan dari GNPF saja. Dan itu pun juga tidak ada sangkut pautnya dengan MUI secara struktural. Sama sekali secara struktural, Ya. kami tidak pernah melakukan komunikasi dengan mereka, tidak pernah ada pertemuan dengan mereka, hanya kami membaca pernyataan mereka melalui media. Baik. Dan pemirsa, Talk to Anyus masih akan berlanjut. Usai pariwara ini tetaplah bersama kami.